Oke, sekarang kita masuk ke pelatihan ya. Jadi di Excel, saya pakai Excel supaya kita ngitungnya lebih cepat. Kalau untuk pengen yang manual, bisa lihat di deskripsi video ini. Sudah saya lampirkan perhitungan dari ID3 secara manual. Ada file PDF. Jadi bisa dilihat, ini adalah filenya. Ini. Nah, ini adalah contoh datanya. Kemudian ini ada perhitungan manualnya. Nah, bisa dilihat ya, dicek sama perhitungan kita di video ini menggunakan Excel. Jadi, untuk menghitung ini, untuk mudahnya kita buat tabel dahulu. Jadi, tabel bantu untuk menghitung setiap datanya. Saya ambil dari sini saja supaya cepat. Di sini, tadi kan di sini ada 4 atribut. Ada cuaca, ada suhu, ada kelembapan, sama angin. Di sini saya buat cuaca, suhu, kelembapan, sama angin. Yang mana cuaca itu ada 3 macam. Ada cerah, ada mendung, ada hujan. Di suhu ada panas, ada lembut, ada dingin. Kemudian di kelembapan ada tinggi, ada normal. Kemudian di angin itu ada pelan, ada kencang. Yang pertama kita hitung, ini kita untuk perhitungan not 1 ya, ini tadi. Jadi kita buat dimulai dari not akar, kita buat not dulu, seperti ini namanya not. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengisi tabel ini? Nah, cara ngisinya gimana? Berarti kita isi dulu, di sini ada yang kolom jumlah, ada kolom ya, kolom tidak, kemudian entropi sama gain. Kolom jumlah ini berarti kita cari jumlah untuk, kalau total berarti jumlah total data, kalau untuk cuaca berarti kita menyesuaikan cuaca cerah, mendung, hujan, suhunya suhu panas, lembut, dingin, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita hitung pada atribut tersebut jumlah ya-nya berapa, jumlah tidaknya berapa. Nah, selanjutnya kita hitung entropinya. Kalau setelah dihitung entropinya, dihitung gain-nya untuk setiap atribut. Jadi untuk total nggak perlu dihitung gain-nya. Oke, langsung saja kita isi. Untuk total berarti jumlahnya ini adalah jumlah datanya, ada 14. Nah, kemudian kalau di 14 data yang ya-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti tidaknya ada 4. 5 maksud saya. Karena datanya 14. Berarti entropinya itu sama dengan min sigma I sampai M untuk proposisi kelas ke I dalam semua data latih yang diproses di node S. Di node pertama. Berarti ini sama dengan min proposisi itu kan berarti proposisi ya dulu. Ya dibagi 14 dikali sama logaritma proposisi ya. Logaritma ini kan 9 dibagi ini untuk basis 2. Belum, ini masih yang ya. Berarti terus setelah itu karena sigma kan, berarti ditambah sama yang proposisi tidaknya. Berarti tidak ini dibagi sama 14 ini. Kemudian dikali sama log 5 dibagi 14 basis 2. Hasilnya adalah 0,94028 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk cerah kita hitung. Cerah dihitung cuaca cerah. Cerahnya ada berapa di bagian cuaca? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, selanjutnya mendungnya ada berapa?
Atau kita hitung Y-nya dulu untuk cerah. Cerah yang dilabeli ya ada ini 1, 2. Berarti yang ini 3. Kemudian mendung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 mendung. Kemudian yang dilabeli ya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Berarti yang dilabeli tidak ada 0. Kemudian hujan ada 1, 2, karena totalnya ada 14. Berarti ini 9. Berarti ini 5. Kemudian untuk iya yang hujan ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian berarti ini 2. Selanjutnya kita hitung entropinya. Pakai ini aja. Nah, ini hasilnya untuk yang cerah adalah 0,97. 1. Kemudian untuk yang hujan 0,971 juga. Nah, untuk yang 6 ini bisa kita tulis 0. Kenapa dia 6? Karena dia invalid. Kenapa invalid? Karena kalau misalkan kita hitung di sini ada 0 kan? Ini ada 0. Ini ada 0. Kalau misalkan kita logaritmakan ini, jadi misalkan ada 0 logaritma. Jadi misalkan ini ya. Saya tunjukkan logaritma 0 dibasis 2. Nah, dia ketemunya adalah 6. 6 itu artinya tidak valid. 6 bererror. Sehingga kita tuliskan 1 saja. Jadi kalau misalkan dalam pemrograman untuk yang 0, kalian buat pengecualian. Jadi kalau misalkan ada nilai 0 di bagian labelnya, berarti masukkan di kondisi tertentu. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk suhu panas ada berapa? Kita hitung. Untuk suhu panas ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian untuk suhu lembut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian untuk suhu dingin ada berarti ada 4. Karena jumlahnya 14 kan. Kemudian untuk suhu panas yang Y-nya berapa? 1, 2. Ada 2. Tidaknya ada 1. Berarti kalau di situ 2, berarti di sini juga 2. Kemudian untuk lembut ada 6 tadi. Lembut yang Y 1, 2, 3, 4, 4. Berarti di sini 2. Kemudian untuk yang dingin, yang Y-nya berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Tidaknya berarti 1. Maksudnya dihitung entropinya juga. Nah, setelah itu untuk kelembapan tinggi sama normal. Kelembapan tingginya ada berapa? 4, 5, 6, 7. 7 berarti normalnya juga 7. Untuk tinggi yang dilabeli ya ada 1, 2, 3. Ada 3 berarti yang dilabeli tidak itu ada 4. Selanjutnya untuk yang normal yang dilabeli ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti yang dilabeli tidak 1. Kemudian untuk angin kencang sama pelan. Kencangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kencangnya ada 6 berarti di sini otomatis ada 8 pelannya. Karena total datanya ada 14 ya kan? Kemudian ya untuk pelan 1, 2, 3
4, 5, 6. Ada 6. Berarti di sini 2. Kemudian untuk kencang itu yang ya ada 1, 2, 3. 3 berarti di sini 3. Selanjutnya dihitung entropinya. Kalau sudah dihitung entropinya, selanjutnya dihitung gennya. Cara menghitung gennya gimana? Cara menghitung gennya adalah ini, kita lihat dulu supaya nggak salah. Jadi cara menghitung gennya ini, ES berarti kan entropi untuk semua, dikurangi sama sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian PVIS, jadi proposisi nilai V muncul pada kelas dalam node. Jadi proposisi setiap atributnya. Jadi kalau misalkan cuaca cerah, cerahnya itu proposisinya berapa gitu. Dikali sama entropi di atribut tadi. Jadi di atribut cerah, misalkan cuaca cerah, atributnya berapa. Berarti seperti ini. Sama dengan entropi semua, ya kan, entropi semua dikurangi sama sigma dari proposisi VS. Berarti proposisi cerah untuk semua data dibagi sama 14 untuk semua data, gini kan? Kemudian dikali sama entropinya ini tadi, di cerah. Kemudian ditambah sama untuk yang mendung. 4 dibagi 14 dikali sama entropinya. Ditambah sama untuk hujan 5 dibagi 14 dikali sama entropinya ini. Hasilnya adalah 0,2467. Berarti ini sama dengan entropi semua dikurangi sama suhu panas, proposisi suhu panas terhadap semua data dikali sama entropinya. Ditambah sama proposisi suhu lembut 6 dibagi 14 dikali sama entropinya. Ditambah sama dingin dibagi proposisi dingin kemudian dikali sama entropinya. Hasilnya adalah 0,02. Kemudian kalau ini berarti sama dengan entropi semua dikurangi sama proposisi tinggi dikali sama entropinya ditambah proposisi normal ini dikali sama entropinya. Entropinya seperti itu. Jadi ini. Nah, setelah didapatkan ini, setelah didapatkan entropi sama gennya, selanjutnya kita cari gen tertinggi di data tersebut. Itu ada di cuaca. Sehingga cuaca itu dijadikan sebagai node akar karena dia memiliki gen tertinggi. Saya tandai. Nah, karena memiliki gen tertinggi berarti ini sebagai node akar. Nah, ini saya isi dengan cuaca. Cuaca. Nah, cuaca itu kan dia punya 3 jenis cuaca ya. Berarti nanti di sini kita buat sebanyak 3 juga. Nah, yang mana cuacanya tadi? Ada cuaca cerah, ada cuaca apa lagi? Mendung, ada cuaca hujan. Oke.
Nah, sekarang selanjutnya kalau sudah dibuat sebagai not akar, langkah selanjutnya kita pecah tabel ini berdasarkan cuaca, karena cuaca itu ada not 1. Sehingga didapatkan seperti ini. Ini ada cuaca, suhu, kelembapan angin. Nah, sekarang kita pecah berdasarkan, karena not pertama tadi adalah cuaca atau gen tertinggi adalah cuaca, berarti ini kita tata berdasarkan cuaca. Ini. Ada cerah, ada mendung, ada hujan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah ini, kita perhatikan di tabel ini ketika ada cerah itu ada 2 label di bagian cerah, ada tidak sama ya. Kemudian di bagian mendung, jawabannya ya semua. Berarti kalau misalkan mendung, di cuaca mendung berarti bermain semua. Kemudian ketika di cuaca cerah, kita cari dulu dia bermain atau tidak. Kalau di cuaca hujan sama, ada ya, ada tidak. Berarti bisa bermain, bisa tidak. Untuk cerah sama hujan, berarti kita perlu hitung lagi. Untuk yang mendung di sini pasti jawabannya adalah bermain. Jadi langsung masuk ke lift-nya, jawabannya pasti ya. Nah, tapi kalau untuk yang cuaca cerah, kita belum tahu. Ini saya namai 2. Ini saya namai 4. Karena yang 3 ini tadi. Nah, kalau sudah setelah itu, kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita hitung untuk not kedua. Not 2 ini tadi berarti untuk cuaca cerah. Dengan cuaca kita hapus. Berarti tinggal suhu, kelembapan, sama angin. Kenapa cuaca dihapus? Karena cuaca tadi sudah menjadi not 1. Berarti sekarang kita ngitung yang not 2. Yang not 2 itu apa nanti kita kira-kira? Nah, ini saya kosongin dulu. Oke, selanjutnya karena mendung sudah ketika mendung berarti keputusannya sudah iya, artinya sudah mencapai ke daun, berarti kita tinggal ngitung bagian cerah sama hujan. Kita hitung untuk yang cerah dulu. Berarti kita mencari not 2. Kita buat tabel yang sama, tapi menghilangkan bagian cuaca. Kenapa dihilangkan bagian cuaca? Karena cuaca sudah menempati di not 1. Berarti untuk not 2 kandidatnya yang akan menempati adalah suhu, kelembapan, sama angin. Terus, karena kita mencarinya di sini adalah di cuaca cerah, berarti untuk tabel ini kita fokus di bagian cuaca cerah saja. Ini adalah cuaca cerah. Nah, fokus ke cuaca cerah saja. Berarti total datanya kalau di cuaca cerah ada berapa? Ada 5, ya kan? Ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Iya-nya di cuaca cerah ada berapa? Ada 2. Tidaknya ada berapa? Ada 3. Kemudian untuk entropinya berarti sama dengan min proposisi ya dikali sama log proposisi ya di basis 2. Kemudian ditambah sama proposisi tidak dikali logaritma proposisi tidak, hasilnya adalah 0,971 gitu. Kemudian untuk suhu panas di sini suhu panas ada 2. Kemudian untuk Y-nya itu 0,
tidaknya itu ada 2. Kemudian untuk lembut dia hanya 2, ya-nya 1, tidaknya 1. Untuk dingin itu cuma 1, ya-nya 1, tidaknya berarti 0. Selanjutnya kita hitung entropinya. Untuk yang 66 ini kita isi 0. Oke. Kemudian untuk yang tinggi, kelembapan tinggi ada 3. Kelembapan normal ada 2. Kemudian Y-nya untuk kelembapan tinggi itu ada 0, tidaknya ada 3. Kemudian untuk normal, kelembapan normal, Y-nya itu ada 2, tidaknya ada 0. Kemudian untuk angin pelannya ada 3, kencangnya berarti 2. Kemudian pelannya yang dilabeli tidak itu ada, yang dilabeli iya itu ada 1, yang dilabeli tidak itu ada 2. Kemudian untuk kencangnya yang dilabeli iya 1, yang dilabeli tidak 1. Nah, selanjutnya kita hitung gennya. Gennya tadi itu sama dengan entropi semua dikurangi sama proposisi panas terhadap semua dikali sama entropinya, kemudian ditambah sama proposisi lembut dikali sama entropinya, ditambah sama proposisi dingin dikali sama entropinya. Hasilnya 0,57. Sekarang kalau yang ini, selanjutnya kita hitung untuk yang kelembapan gennya. Berarti sama dengan entropi semua dikurangi sama, ini saya shift F4, saya F4 aja supaya nanti bisa di-copy ke bawahnya. Proposisi tinggi dikali sama ini ditambah sama proposisi normal terhadap semuanya dikali entropinya. Ini saya F4 dulu supaya nanti ketika di copy untuk yang G55, D55 itu tetap nggak berubah. 97 yang ini mungkin ketika ngopi salah ya. 0, makanya hati-hati kalau bermain copy paste pakai Excel. Lebih aman kalau misalkan memang kita ngitungnya manual aja. Jadi dihitung, kita drag. Oke. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat gen tertingginya adalah kelembapan. Berarti di sini node 2 kita isi dengan kelembapan. Untuk selanjutnya di bagian kelembapan berarti kita rubah. Ini kayaknya sudah tertata. Di bagian kelembapan ada tinggi sama normal. Tinggi sama normal. Berarti di sini kalau kita perhatikan kalau kelembapannya tinggi di sini semua tidak, kalau kelembapannya normal berarti iya. Berarti ini, berarti kalau kelembapannya tinggi berarti tidak. Kalau kelembapannya rendah normal berarti iya. Jadi sini saya buat normal saja. Kemudian kalau di sini tinggi. Kalau tinggi berarti tidak. Oke, node 2 sudah terisi, sekarang node 3. Node 3 kita isi caranya sama, berarti tabel ini kita buat lagi. Kita tanpa kelembapan. Berarti bagian kelembapan kita hapus. Nah, selanjutnya kita fokus ke cuaca hujan. Nah, kalau di cuaca hujan total datanya ada 5. Berarti 5, kemudian banyak iya-nya ada 3, banyak tidaknya ada 2.
Kemudian entropinya berarti sama dengan min dari proposisi ya dikali sama logaritma proposisi ya di basis 2. Ditambah sama proposisi tidak ya dikali logaritma proposisi tidak di basis 2. Nah, kemudian untuk panas, di suhu pada ini kita fokus di sini ya, yang bagian hujan. Suhunya kalau misalkan suhunya panas, di sini ada kosong. Kalau suhunya dingin, lembut, itu ada 1, 2, 3. Yang ya-nya ada 2, tidaknya ada 1. Kemudian suhu dingin di sini ada 2, ya-nya 1, tidaknya 1 juga. Karena ada pembagi 0, maka kita buat 0 nilainya. Nah, selanjutnya untuk angin, yang angin, ini kelembapannya kita hapus. Untuk yang angin pelan ada 3 ya. Kemudian kencang itu ada 2. Kemudian di bagian pelan, ya-nya 3, tidaknya 0. Di bagian kencang, ya-nya 0, tidaknya 2. Berarti di sini nilainya 0 semua. Dan kita hitung gain-nya, berarti sama dengan ini dikurang sama, atau kita tulislah nggak apa-apa, supaya terlihat. Dikali sama entropinya, ditambah sama proposisi lembut, dikali sama entropinya, ditambah proposisi dingin, dikali sama entropinya. Kemudian ini disama dengan entropi ini dikurangi sama proposisi pelan dikali sama entropinya ditambah sama proposisi kencang dikali sama entropinya. Hasilnya ada 97. Berarti kalau kita lihat di sini gain tertingginya ada di angin. Berarti kalau cuacanya hujan, di sini kita isi dengan angin. Sekarang kita perhatikan kalau di angin, di bagian angin itu kan ada pelan, ada kencang. Berarti di sini di bagian angin kita sesuaikan dulu, kita tata. Jadinya gini. Anginnya ada pelan sama kencang. Oke, berarti di sini anginnya ada 2. Ada pelan sama ada kencang. Kalau di sini kita lihat kalau dia pelan, anginnya pelan, maka dia jawabannya adalah iya. Kalau anginnya kencang, maka jawabannya adalah tidak. Berarti di sini anginnya adalah pelan. Kalau di sini anginnya adalah kencang. Sudah. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ini sudah sampai daun semua atau leaf semua. Berarti kita bisa tarik sebuah rule dari pohon ini. Jadi rule-nya itu kalau misalkan cuaca cerah dan kelembapannya normal, maka jawabannya iya. Kalau cuaca cerah, kelembapan tinggi, jawabannya tidak. Kalau cuaca mendung, jika cuaca mendung, maka jawabannya iya. Jika cuaca hujan dan anginnya pelan, maka jawabannya iya. Jika cuaca hujan dan anginnya kencang, maka jawabannya tidak. Berarti dari sini bisa kita tarik sebuah rule. If
cuaca itu sama dengan cerah, N kelembaban sama dengan normal, then jawabannya adalah ya. Terus kemudian yang kedua if cuaca cerah dan kelembapannya itu adalah tinggi, then jawabannya adalah tidak. Nah, kemudian if jika cuacanya sama dengan mendung, then ya. Kemudian jika cuacanya hujan dan anginnya pelan, maka jawabannya adalah ya. Tapi kalau misalkan yang terakhir, jika cuacanya hujan, anginnya kencang, cuacanya hujan, anginnya kencang, maka jawabannya adalah tidak. Sekarang kalau misalkan saya punya data testingnya ya. Data testing saya ini ya misalkan. Nah nih, jika cuaca hujan dan ini adalah cuaca, suhu, kelembapan. Ya, saya perkecil dulu supaya kelihatan. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya data testing ini ya. Jika cuaca hujan, pasti dia masuknya ke sini kan? Dan langsung dilihat angin. Kalau cuacanya hujan, langsung lihatnya ke angin. Anginnya pelan. Maka jawabannya adalah ya. Berarti ini benar. Kalau cuacanya cerah berarti ada dua pilihan di sini. Kemudian suhunya, kalau dicerah berarti langsung lihat kelembapan. Kelembapannya normal, jawabannya ya. Kemudian kalau di sini cuacanya mendung pasti jawabannya langsung ya. Sama kan? Berarti kalau cuacanya mendung lagi, jawabannya iya pasti. Kemudian kalau hujan itu lihatnya pasti ke angin. Kalau cuacanya hujan, anginnya kencang, dan tidak. Jawabannya tidak. Sama. Berarti kalau misalkan berdasarkan pengujiannya, dia akurasinya adalah 100% karena ini pohonnya didapatkan berdasarkan ke pola ini. Ketika kita uji coba dengan data yang lain, maka didapatkan hasil yang betul. Setelah itu baru kita buat klasifikasi. Jadi kalau misalkan saya punya cuacanya cerah, kemudian suhunya lembut, kemudian kelembapannya tinggi, kemudian anginnya pelan. Kira-kira jawabannya apa? Misalkan ya, ini untuk klasifikasi. Berarti kalau cerah masuk cuaca cerah di sini. Dan kalau di sini cuacanya cerah, pasti masuknya ke kelembapan yang dilihat. Kalau kelembapannya tinggi di sini, berarti jawabannya adalah tidak. Nanti pasti sistem menjawab tidak. Seperti itu. Paham? Ini adalah pakai Excel-nya. Nih, kalau semoga yang saya sampaikan bisa dipahami semua. Kalau misalkan ada yang masih bingung,
bisa ditanyakan ke saya, bisa lewat komentar boleh, lewat WA boleh, lewat email juga boleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.